Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal alamul ghuyub. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sedang termasuk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini, yang kemungkinannya adalah subuh terakhir dari bulan suci Ramadan tahun 1438 Hijriah ini, mudah-mudahan amal ibadah kita esok akan dilaporkan oleh bulan Ramadan, dan insya Allah kita akan keluar membawa tiga al-muttaqin. Amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah selesai kita bahas menyangkut mengenai masalah 4 hal yang bisa menghalangi diterimanya ibadahnya seseorang dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah artinya kita berdoa kalau Allah juga tidak akan sampai menerimanya, akibat karena 4 hal yang ada pada diri kita itu tidak bisa kita singkirkan. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini mencari 2 hal. Semua orang hanya mencari 2 hal tanpa kecuali. Apa itu? Semua orang mau bahagia hidup di dunia dan mau selamat di akhirat. Itu saja yang dicari. Penyebab kebahagiaan dan penyebab keselamatan itulah yang banyak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang juga dalam mencari hidupnya di muka bumi ini mau menjadikan seluruh pekerjaannya itu memiliki berkah. Berdagang berkah, bekerja kantor berkah, menjual berkah, terus apa saja yang dilakukan mudah-mudahan ada berkahnya. Nah, oleh karena itulah kenapa dalam setiap saatnya Rasulullah menganjurkan kita bahwa setelah kita berniat melakukan sesuatu, maka mulailah sesuatu itu dengan bismillah. Kenapa kita harus memulai sesuatu itu dengan bismillah? Yang diawali dengan niat. Kita berniat, kemudian kita baca bismillah untuk melakukan sesuatu. Sama halnya ketika kemarin saya sampaikan di saat kita mau berwudu, kita itu berniat untuk wudu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu harus diawali dengan niat, dan Allah akan memberikan sesuai dengan niat kita. Niat. Nah, sekarang insya Allah kita yang hadir di sini pasti sudah hafal semua itu ya, namanya niatnya wudu. Ya Pak? Ya nggak? Pak? Sudah hafal semua kan niatnya wudu? Pasti kan? Tapi tempatnya berniat di mana?
berniat untuk wudu itu di mana, Pak? Hah? Ya, niatnya dari dalam hati. Tapi di saat kita mau berwudu, di mana kita berniat? Di saat kapan? Hah? Di saat membasuh, di situ wajibnya. Di situ wajibnya, Pak. Tapi bukan di situ tempatnya kita. Itu kalau kita tidak lakukan di saat membasuh muka, itu berarti kita sudah tidak sah wudunya. Karena di situ paling terakhir kita berwudu. Nah sekarang, andai kata kita berniat di saat membasuh muka, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya sudah prediksi pasti ada yang seperti itu. Kalau andai kata kita berniat di saat membasuh muka, berarti membasuh tangan, mencuci tangan tidak masuk. Kumur-kumur tidak masuk. Karena sesuatu itu diawali dengan niat dulu, baru dilakukan. Di saat membasuh muka itu sudah wajib di situ berniat orang. Kalau andai kata tidak diniatkan dari awal, karena kalau tidak niat di situ maka tidak sah wudunya orang, otomatis salatnya tidak sah juga. Jadi wudu sebenarnya itu letak niatnya di saat kita mau mencuci tangan. Karena kalau nanti di membasuh muka berarti kita tidak masuk. Mencuci tangan ini, kumur-kumur ini tidak masuk. Karena kita berawal di wajah. Jadi makanya kadang-kadang ada hikmah yang kita tidak dapatkan di dalamnya itu. Jadi niat wudu itu di saat mau mencuci tangan. Baru mau ambil air, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala, cuci tangan, kumur-kumur. Maka tangan dengan kumur-kumur berarti ikut di dalam niat. Itu letaknya. Jadi selama ini Pak dilakukan di mana? Di saat membasuh wajah. Ada yang begitu kan? Nah berarti kita harus ini perbaiki. Karena kenapa? Kalau di saat wajah kita berarti tangan kita kan belum berniat. Kita belum berniat baru cuci tangan, belum berniat baru berkumur-kumur. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita. Karena kita juga mau cuci tangan itu punya pahala, kumur-kumur itu punya pahala. Bukan hanya dari wudunya, dari wajahnya sampai terakhir kita punya pahala. Semua kita mau seperti begitu, pada niatkan lebih awal baru cuci tangan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kembali. Kenapa kita pakai basmalah? Karena Rasulullah menginginkan agar supaya seluruh pekerjaan kita itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menggantungkan harapan kepada Allah, tapi orang itu tidak melakukan pendekatan kepada Allah di saat mau melakukan aktivitasnya, di saat mau melakukan kegiatannya. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu dianjurkan karena sesungguhnya pada bismillahirrahmanirrahim peristiwa kehidupan manusia mulai dari awal sampai akhir ada terkandung di dalam bismillah. Saya ulangi, karena di dalam bismillah ini mulai dari awalnya kehidupan manusia sampai akhir hidupnya, sampai di akhirat bahkan itu terhimpun di dalam bismillah. Sehingga seluruh pekerjaannya itu
dianggap batal, dianggap tidak punya manfaat lebih banyak apabila tidak diawali dengan bismillah, kecuali ketika mau membuat hajat. Bagaimana di bismillah? Pertama, bismillah dimulai dengan huruf ba. Huruf ba itu titiknya berapa, Pak? Hah? Di botak ini huruf ba titiknya berapa? Hah? Di botak juga satu. Ya, karena di Makassar ba itu titiknya satu. Di sini juga satu ya. Artinya di mana-mana huruf ba itu titiknya satu. Karena kenapa? Itu adalah huruf Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya itu yang menurunkan Al-Quran dan saya juga yang selalu akan menjaganya. Makanya Al-Quran itu Pak selalu terjaga keutuhannya, tidak pernah ada perubahan. Dan kalau andai kata ada yang sedikit melenceng, mungkin karena kekeliruan atau kesengajaan orang untuk melakukannya, untuk merubahnya, maka pasti secepatnya akan diketahui. Karena kenapa? Allah tidak akan membiarkan Al-Quran itu berubah. Karena Allah sendiri yang menjaga. Wa inna lahu lahafizun, dan saya sendiri akan menjaga itu. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran itu? Makanya setiap saat ada hafiz, ada penghafal Al-Quran. Bayangkan dari satu huruf ke huruf yang lainnya, itu tidak salah cara hafalannya. Bayangkan Pak banyaknya Al-Quran. Coba ada guru yang mengajar IPS, mulai dari pertama kali mengajar sampai 20 tahun IPS terus yang dibahas. Saya mau tanya, ada gak guru yang menghafal IPS? Ada gak? Ada guru yang menghafal buku IPS Pak? Itu kecil, bahasa Indonesia lagi. Padahal dia sudah mengajar ini sekian tahun. Tidak ada itu Pak. Al-Quran yang begitu sulitnya dipelajari dari awalnya. Karena kenapa? Itu bukan bahasa kita. Orang Indonesia bahasanya orang Arab. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang mampu menghafal Al-Quran yang begitu besarnya. Egal atau menghafal Al-Quran itu. Sampai tadi ini sore itu diumumkan lagi tentang rencana untuk pembuatan rumah tahfiz di Masjid Asy-Syuhada. Berarti di Bontang ini akan mencetak juga para penghafal Al-Quran lagi. Di mana-mana Pak ada lembaga tahfiz, ada lembaga penghafal Al-Quran. Nah nanti semakin banyak ini berarti Al-Quran semakin terjaga. Kapan ada yang mencetak Al-Quran, misalkan yang salah-salah teredar sampai di tangannya penghafal Al-Quran, pasti tahu ini salah. Begitu caranya Allah Pak untuk menjaga Al-Quran. Di antaranya makanya dimudahkan orang untuk menghafal Al-Quran. Dikasih kesempatan orang untuk menghafal Quran. Siapa yang menghafal Al-Quran akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafal Quran itu. Ada yang menghafal Quran tidak sampai 1 tahun. Tembus 30 juz. Coba Pak Imam kita, alhamdulillah
menghafal Quran. Jadi kalau menghafal Quran, ada yang kedengaran membaca Al-Quran langsung menghafal. Wah, tidak seperti itu. Jangankan kalimatnya, barisnya saja disebut A, lalu sebenarnya I di situ. Karena kadang-kadang ada yang pada biasanya disebut di atas, Pak, tapi semestinya disebut di bawah. Contohnya, lil alimin. Jarang bahasa lil alimin, yang banyak alamin, alamin, alamin. Tapi ada di dalam Al-Quran bacanya alimin. Makanya ada yang membaca kalau sepintas alamin, mestinya alimin. Tapi kalau didengar oleh yang tahu itu, Pak, tidak benar bacanya. Panjang lebarnya saja, Pak, di dalam Al-Quran itu diatur. Panjangnya Bismillahirrahmanirrahim. Keluarnya hurufnya, bayangkan penghafal, Pak, keluarnya hurufnya berapa model sin? Sa, sya, la, za, ta. Itu S semua. Tapi cara menyebutnya itu beda. Ada gak yang mengaji? Semua sin. Bismillahirrahmanirrahim. Isa sulsilatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ada gak? Sa semua. Padahal itu sudah beda maknanya itu. Iza zul. Lain za zul. Beda itu, Pak. Baru dua itu iza zul. Nah, di sini pentingnya, Pak. Allah menjaga ini. Allah yang akan memelihara itu iza zul zilatil ardu. Ada lagi dah, do. Ha, kha, ada ha yang disebut, Pak, di dalam ilmu tajwid nanti berdasar pusat baru sempurna penyebutannya. Contohnya Bismillah, huwa itu nanti berputar di pusat itu baru. Karena kenapa? Di pokok rokan keluar ha. Ada ha yang terjepit. Contohnya rah, ha, itu terjepit di situ. Penghafal Quran itu tahu titik-titik itu, Pak. Ini ha apa, ini kha apa, ini kha. Bayangkan dari satu huruf itu, Pak. Beda kalau bahasa Indonesia. Saya sebentar sekali, pokoknya S satu. Tidak ada S, syak, la. Padahal sulit dihafal. Sementara Al-Quran itu makhraj hurufnya saja, tempat keluarnya huruf itu yang berbeda-beda. Satu sama lainnya mampu dihafal dan dibedakan oleh penghafal. Bayangkan itu, dan itu tidak perlu diherankan karena Allah yang mengarahkan demi untuk terjaganya Al-Quran. Kembali, satu titik. Apa maknanya itu? Manusia itu diciptakan dari air setetes. Dia merupakan ipancaji boleh riwayat si tetie. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, yang keluar antara tulang sulbi dan tulang belakang. Dari situ sumbernya dipabrik oleh Allah Subhanahu wa taala
Bayangkan Pak, tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, air yang setetes itu, di mana di setetes itu memiliki ribuan bahkan jutaan bibit, jutaan bibit Pak, berlomba masuk ke dalam perempuan, masuk ke dalam perempuan itu. Lalu dari jutaan itu hanya satu yang selamat Pak, yang lainnya itu mati. Kadang-kadang mungkin ada yang tempat dua, kalau bersamaan dua, ada yang tiga, paling banyak bertahan. Kenapa di dunia 5 menit mati lampu teriak? Padahal kita sudah pernah berjuang 9 bulan 10 hari Pak, hidup dalam kegelapan. Nggak ada lampu di dalam Pak. Ada nggak lampu di dalam perutnya? Ibu-ibu, ada nggak lampu di dalam? Ada lampu penerang di dalam? Nggak ada. Gelap di dalam Pak. 9 bulan 10 hari kita hidup dalam kegelapan. Bayangkan itu Pak. Tahan. Akhirnya di dalam juga itu ditimbulkan. Setelah cukup 9 bulan 10 hari, kita keluar memperjuangkan diri, melewati jalur yang sangat sempit. Nama saya ikuti di dalam takwa. La ilaha illallah. Tanda bicara saya. Itu hanya saya mau memberikan bagaimana Allah melakukan itu. Setelah kita lahir di dunia ini Pak, 3 bulan kita bermodel seperti kecoa terbalik. 3 bulan Pak, seperti kecoa terbalik. Semua manusia pernah begitu. Coba, mau melihat model Bapak, mulai lahir sampai 3 bulan, ambil kecoa, balik. Bagaimana kecoa kalau dibalik Pak? Kakinya dengan tangannya terlalu seperti begini. Jangan melihat bahwa kecoa kenapa seperti begini. Katakan, saya juga pernah 3 bulan seperti ini. 3 bulan Pak, kita seperti kecoa terbalik. Akhirnya setelah 3 bulan kita belajar dan kurang, dahi ini terbentur di tembok, menangis, hidung ini terbentur di papan di lantai, menangis, tapi tidak pernah ada kata menyerah. Sudah begitu, dibalik lagi, balik lagi. Pokoknya mau tangis, mau apa, mau sakit, mau apa, pokoknya saya harus balik karena saya harus mampu melakukan hal itu. Tidak pernah ada kata menyerah. Dari kecil hingga kita mau duduk sudah lebih keras benturannya Pak. Karena kalau dari tadi seperti kecoa terbalik mau berbalik, benturannya hanya beberapa senti. Tapi kalau sudah duduk jatuh, itu sudah ada 20-30 cm. Jadi benturannya lebih keras. Tapi setelah jatuh bangkit lagi untuk duduk. Begitu dan seterusnya. Karena kenapa? Dia mau sukses memperjuangkan hidupnya. Di saat kita kecil Pak, semua begitu. Betul-betul kita adalah pemenang. Setelah itu berdiri Pak, jalan terhuyung-huyung. Jatuhnya lebih deras lagi karena sudah lebih tinggi. Sampai kaki ini lecet, kepala ini benjol dan lain sebagainya. Tapi setelah jatuh, menangis, bangkit lagi berdiri, jatuh, bangkit lagi berdiri, jalan terhuyung-huyung, dibimbing terus sampai dia mampu berlari. Betul-betul kita adalah pemenang-pemenang Pak. Kenapa di saat kita dewasa Pak, dalam memperjuangkan hidup kita terlalu banyak keluhan. Sehingga Allah mengingatkan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan selalu berkeluh kesah. Kita awalnya pemenang itu Pak. Nah, tapi makanya Allah menempatkan berupa barisnya di bawah. Kenapa barisnya di bawah? Supaya tidak ada kesombongan bagi kita. Kita ini adalah setetes air, lalu kita itu dibawa ke tempat yang hina. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paripurna,
baru summa radadnahu asfala safilin, lalu dibawa ke tempat yang paling di bawah. Barisnya di bawah, Pak. Jadi kita tidak perlu sombong dan aku. Memang kita lahir dari satu tetes air, tapi kita ini adalah airnya hina. Makanya dikatakan itu dalam lagunya Maryam Rahmah bahwa itu dari setetes air hina. Apa maknanya ini, Pak? Apapun yang kita miliki di dunia ini, pangkat apapun yang kita sandang, harta apapun yang kita genggam di dalam tangan kita, maka jangan pernah membawa Anda diri Anda sombong, karena Anda hanya lahir dari setetes air yang hina. Kenapa, Pak? Karena memang segala yang hidup di dunia muka bumi ini, itu semua yang hidup itu, Pak, dari air. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dijadikan seluruh yang hidup itu dari air. Jadi sini atau ada gagal boy, ipancanya boleh diwewe, semua dijadikan dari air. Ada tumbuhan hidup itu karena ada air, hewan itu tumbuh karena ada air, manusia hidup karena ada air. Jadi sesuatu itu hidup karena ada air. Jadi ku agak-agak dekna nelok tuh berarti dekna arena. Ya toh? Kalau ada sesuatu yang sudah tidak mau hidup berarti tidak ada airnya. Enggak Pak, biasa kagak ada lewat tuh. Contohnya tumbuhan, ada lewat tuh tidak mau hidup lagi. Oh tidak ada airnya. Jadi buka ada apa? Dari lewat tuh karena biasanya air, dari agak gawe ini. Bunga-bunga air, bunga-bunga air. Kadang layu, tidak ada airnya. Makanya sumbernya dari situ, Pak. Ya kenapa guru kita mau ini? Maka palisui anu laure warak dari anu rebe paciami anu masalah. Makanya lama dipakai kalau seperti begitu. Dan sebenarnya kalau melempar mangga pakai kain, nanti pelemparnya akan tersangkut tidak kembali. Tapi kalau melempar mangga pakai batu, habis kena jatuh lagi batunya, ambil lagi batunya, lemparkan lagi. Kapan habisnya itu melempar batu? Kecelakaan. Hadirin yang dirahmati Allah, itu juga kembalinya kepada diri. Nah setelah kita lahir dari air yang hina, maka masuk huruf sin. Apa itu huruf sin? Sin itu Pak, kalau Al-Quran di Makassar 3 giginya, Al-Quran di Wonta juga 3 giginya, Al-Quran di mana-mana sin itu 3 giginya. Begitu Pak. Artinya apa? Manusia itu akan melewati 3 fase kehidupan. Tiga fase kehidupan. Ada yang disebut dengan rihlatul bulan, ada rihlatul bujulan, ada rihlatul subuhan, ada perjalanan masa kanak-kanak, ada masa remaja dan dewasa, dan ada masa tua. Itu perjalanan itu. Di masa kanak-kanak ada yang serengi anak. Apa yang kita berikan pada anak di saat masa kanak-kanak itu adalah di bawah kontrol orang tua, tentang ilmunya, tentang karakternya, budi pekertinya, dan lain sebagainya, bahkan sampai ekonominya dalam tanggungan orang tua. Masa kanak-kanak, masa remaja, ya di situ terjadi perubahan. Bagaimana menyangkut mengenai masalah pendidikan ini dalam hubungannya apa yang disampaikan tadi malam tentang hal ini. Jadi orang tua punya kewajiban untuk membentuk anaknya agar melewati huruf sin ini sampai menjadi tua nanti. Ya Rabbul Tuhan Pak, Matuani, mudah-mudahan ilahi mana Muhammad wa insyaallah amin. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah.
Masa pajak ini pada ini Allahu Akbar. Agak tenggelam masa pajak ini Pak. Agak tenggelam masa pajak ini Pak. Apa yang diingat? Allahu Akbar. Allah Kiai Monro Ipali Sediero dari pemasok pajak ini, utamanya saat kita masuk di hari tua itu adalah ingatan kepada Allah. Ya nanti sabana kepada tata ia roh kayak mereka menaram bengi maka datang tu ya senang si kirina nafas engkau si kirina ini. Jadi di dalam beribadah untuk memudahkan mengingat kepada Allah, biasa kepada maka Allahu Akbar lagi keras biasa. Biasa kan? Biasa dan sering Allahu Akbar. Ada orang yang berkata begini, maka nareko engkau agar melupai. Kalau ada sesuatu yang dilupa, silakan pergi jalan-jalan. Siapa tahu waktu jalan-jalan bisa diingat. Contohnya kunci lemari di mana disimpan, lupa jalan-jalan. Kalau sudah jalan-jalan belum didapat, duduk merenung. Kalau sudah duduk belum diingat, baring-baring di mana ya? Jangan mengamuk. Enggak tahu Pak. Ya aku karena lupain namun ada rumah orang jalan. Ada begitu Pak. Semakin kanu Pak. Coba. Kalau sudah baring-baring belum bisa diingat. Pergi berwudu, sholat. Allahu Akbar. Maka di dalam sholat biasa ditemukan Allahu Akbar. Walau mayun nak WC kuncinya. Biasa toh? Karena di dalam sholat itu gambaran itu muncul. Makanya dianjurkan untuk memperbaiki wudu ini. Niat mengantarkan kita supaya kita fokus dalam ibadah sholat. Lalu sebelum kita niat sholat, sebelum kita mengucapkan sholli, maka sebaiknya membaca dulu satu surah dalam Al-Quran. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di saat kita berdiri itu dulu dibaca Qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah kalau Bapak biasa tertawa kalau diganggu, biasa lain-lain kalau sholat, coba-coba baca Pak. Praktekkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Setelah selesai sampai keluar Allahu Akbar, insyaallah salat akan menjadi terang. Karena kenapa? Kita lebih duluan minta kepada Allah dari gangguan manusia dan jin, syaitan. Jadi dulu Qul a'udzu birabbin nas dibaca. Nampak ada juga yang dianjurkan oleh sebahagian ulama kita dibaca ilahi anta maksudi wa ridha matlumi. Ada juga yang menganjurkan seperti begitu. Nah, hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini susahnya kalau tenggorokan, kalau malam tidak apa-apa bisa dicas. Jadi demikian Pak, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Setelah itu perbaiki Allahu Akbar. Insyaallah Pak, kalau kita baca Qul a'udzu birabbin nas di awal sebelum kita melakukan ibadah sholat, maka sholat kita akan lebih banyak terarah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sebentar ketika sholat, insya Allah akan lebih terfokus itu Pak. Semakin lama kita lakukan semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Sebagaimana yang pernah saya katakan, bahwa tidak ada orang yang bisa mengajarkan kita isi sholat, karena isi sholat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang selalu dan selalu melakukan sholat dan menganggap bahwa sholat itu adalah kewajiban sekaligus kebutuhan hidupnya, sehingga tidak merasa enak kalau tidak melakukan sholat. Allah yang akan mengisi fokus itu. Yang kita manusia ini Pak, yang kita miliki adalah lupa. Saya pernah sampaikan kan bahwa ma yusammal insanu insana illa linisyanihi wa ma yusammal qalbu qalban illa litaqallubihi. Manusia tidak dikatakan manusia kecuali karena seringnya lupa, dan hati tidak dikatakan hati kecuali karena selalu berbolak-balik. Jadi manusia itu Pak lupa sehingga dikatakan manusia. Hati itu dikatakan hati karena selalu berbolak-balik. Coba Pak, hati itu pura ego pura tian, pernah suka, pernah benci, pernah tidak suka, pernah rindu, pernah benci, pura makaja, pura majak, pura macina, pura najina. Begitu hati Pak, karena hati berbolak-balik. Jadi kalau ada seseorang yang ditanya lalu tidak mau, jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena kenapa? Ada masa-masanya itu dia mau. Ada masa-masanya dia mau. Karena hati dia itu berbolak-balik. Pernah nggak bapak-bapak pergi beli ikan? Niatnya di rumah mau beli ikan bandeng. Sampai di pasar ternyata ikan cakalang yang dibeli. Pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu Pak?